warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin aku Revinda Lulu Ars Sofiana dari kelas MPI 2A dengan NIM 2203036015. Di sini saya akan mendeskripsikan beberapa tokoh-tokoh pengusaha terkaya di Indonesia bersama anggota saya. Saya Hikmatul Ilmi dari kelas MPI 2A dengan NIM 2203036005. Dan perkenalkan, saya Putri Nugrani Dewi dari kelas MPI 2A dengan NIM 2203036035. Dan perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Maulid Niam dari kelas MPI 2A dengan NIM 2203036025. Itulah perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya mari kita simak 5 tokoh pengusaha terkaya di Indonesia. Let's go! Yang pertama ada Lau Tu Kuang, seorang terkaya di Indonesia versi Forbes. Beliau berhasil menggeser posisi dari pemilik Group Jarum Hartono bersaudara, seseorang yang lahir di Singapura pada 17 April 1958, memiliki usia 75 tahun terhitung di tahun 2023 ini. Memiliki ayah bernama David Lau Nyingo, seorang direktur dan pemilik perusahaan konstruksi di negeri Sina. Ketika pada usia 20 tahun, Lau Tu Kuang pernah bekerja untuk perusahaan konstruksi ayahnya di Singapura. Pada tahun 1972, ia memutuskan untuk merantau ke Indonesia untuk mendapatkan peluang dan kesempatan yang jauh lebih besar. Lau Tu Kuang mulai merintis perusahaan konstruksi yang khusus menangani pekerjaan umum, konstruksi bawah tanah hingga konstruksi bawah laut. Pada tahun 1988, ia berhasil mendapatkan kontrak batubara. Pada tahun 1992, Lau Tu memutuskan untuk pindah ke warganegaraan menjadi warga negara Indonesia. Lalu pada tahun 1997, Lau Tu Kuang mengakuisisi PT Gunung Bayan, Pratama Coal, dan PT Dermaga Perkasa Pratama. Kemudian, pada tahun 1998, beliau mulai mengoperasikan terminal batubara di Balikpapan. Yang selanjutnya ialah Prayogo Pangestu. Prayogo Pangestu lahir pada tanggal 13 Mei 1944. Prayogo Pangestu merupakan seorang pengusaha perkayuan terbesar di Indonesia sebelum krisis ekonomi 1997. Bisnisnya berawal pada akhir 70-an di bawah perusahaan Jajan Timber Group dan membentuk Barito Pacific. Prayogo Pangestu merupakan pengusaha kelahiran Sambas dengan nama Pang Jempen. Terlahir dari keluarga miskin sehingga Prayogo hanya menamatkan pendidikannya hanya sampai pada tingkat sekolah menengah pertama. Namun tidak bisa dipungkiri kembali, kini Prayogo Pangestu menjadi seorang terkaya ketiga di Indonesia dengan kekayaan bersih, yaitu mencapai 7,6 miliar US dollar. Dan pada tahun 2019, tepatnya pada 13 Agustus, ia dianugerahi bintang jasa utama oleh Presiden Joko Widodo. Yang ketiga yaitu Robert Budi Hartono. Beliau lahir di Semarang 28 April 1941. Beliau merupakan anak kedua dari pendiri perusahaan jarum. Nama kakaknya yaitu Misael Bambang Hartono. Budi Hartono dan Bambang Hartono menduduki peringkat pertama dengan total kekayaan 47,7 miliar US dollar. Sedangkan Budi Hartono sendiri menduduki peringkat ke-64 dunia dengan total kekayaan 23,2 miliar US dollar. Pengusaha sukses selanjutnya yaitu ada pengusaha Sudono Salim. Siapa sangka, pendiri Indofood yakni Sudono Salim atau Lim Sio Leong adalah anak petani miskin yang tak sekolah. Ya, perjuangan tanpa lelah telah mengantarkan dirinya masuk jajaran konglomerat Indonesia. Om Lim, dia biasa dipanggil, merupakan pendiri Salim Group yang di dalamnya ada sejumlah perusahaan ternama, seperti Indofood, Salim Infomos, dan Indomobil. Dia juga pendiri Bank Sentral Asia, BCA, dan Indosmen, meski saat sekarang kepemilikannya di perusahaan tersebut sangat kecil. Sudono Salim lahir pada 16 Juli 1916 di Fuqing, Fujian, Cina. Yang terakhir ada Sri Prakaswaya, lahir pada tanggal 11 Agustus 1952 di India. Di usia 19 tahun, ia sudah mulai terjun ke dunia bisnis, membantu ayahnya dalam bisnis garment dan membuka usaha di Indonesia. Pada tahun 1974, ayah Prakas mendirikan pabrik tekstil di kota Purwakarta. Mengingat tekstil merupakan kebutuhan pokok, ia rela mengeluarkan uang sebesar 10 juta US dollar dengan membuka pabrik tekstil yang menampung sekitar 2.000 karyawan di Jawa Barat. Pada tahun 1975, beliau mencoba industri di bidang petrokimia, yaitu bisnis serat polister dan PET atau polyethylene terephthalate. Polister untuk botol. Tak butuh waktu lama, kemudian berkembang pesat menjadi perusahaan pemasok polyethylene terephthalate atau PET, resin terbesar di dunia. Saat ini Sri Prakas memiliki karyawan lebih dari 19.000 orang dengan perusahaan yang terbesar di beberapa negara seperti Nigeria, Turki, Thailand, serta Amerika.
Kini beliau menghasilkan produk-produk unggulan seperti PET resin, polietilen, polyester, polypolen, hingga produk sarung tangan medis sudah termasuk dalam produk yang diproduksi oleh Indorama Corporation. Sehingga ia dijuluki sebagai Raja Polyester dari Indonesia, karena perusahaannya menguasai hampir sebagian besar bisnis polyester di Indonesia. Hingga saat ini, ia memiliki kekayaan senilai 5,3 miliar US dollar atau setara dengan 70,6 triliun rupiah. Kekayaan tersebut menjadikan ia berada di posisi kelima dalam daftar orang terkaya di Indonesia menurut majalah Forbes. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya Revinda Luluatus Sofiana. Dan saya Fiatma Tolirumi. Dan saya Putri Nugrani Dewi. Dan saya Muhammad Walidin Am. Pamit undur diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Ketika ada orang lain yang menganggapmu rendah, maka percayalah kesuksesan akan segera mendatangimu. Sekian. Wassalamualaikum.